Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Melani Firdaus. Saya dari TIA 223 Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akhlak terhadap keluarga. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akhlak, yang berarti tabiat, perangai, dan kebiasaan. Adapun sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya aku hanya akan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dapat dipahami bahwa karakter juga identik dengan akhlak. Seluruh aktivitas manusia merupakan identitas akhlaknya. Maka dari itu pentingnya belajar karakter sejak usia dini. Kemudian, sebagaimana agama yang lengkap, Islam sudah pasti memiliki aturan yang benar tentang pembinaan keluarga, mulai dari bagaimana orang membangun keluarganya, bagaimana seharusnya seorang laki-laki atau suami berhubungan dengan perempuannya atau istrinya, bagaimana kedua orang tua itu menghormati orang tua mereka, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini ada pokok-pokok keutamaan akhlak, ada 4. Yang pertama itu ihsan adalah perintah berbuat kebaikan. Yang kedua albir adalah kebajikan. Yang 3 ada al-wafa adalah menepati janji. Yang terakhir ada sabar, jujur, takut kepada Allah, bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, dan pemaaf. Kemudian ada prinsip-prinsip akhlak dalam keluarga dibagi menjadi 7. Yang pertama ada membina akhlak dengan orang tua. Yang dimaksud adalah ketika kita bergaul dengan orang tua, kita tidak boleh menyamakan bergaul dengan teman sebaya. Kita sebagai anak harus memuliakan orang tua, berbicara lembut, dan menghormati kedua orang tua. Jadi ketika kita canda atau ngobrol dengan orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, sikap yang hormat, tidak boleh kita semena-mena terhadap orang tua. Dan sudah ada hadisnya yang berbunyi, ridha Allah bergantung dengan ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, Ibnu Hibban. Yang kedua ada membina akhlak dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang usianya jauh lebih tua dari kita. Contohnya kakek, nenek, orang tua kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, ataupun saudara-saudara dan tetangga-tetangga yang usianya lebih tua dari kita. Nah, di dalam Islam diajarkan agar kita untuk saling menghormati satu sama lain. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi, Tuhanmu telah memerintahkannya agar kamu tidak menyembah Tuhan selainnya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya, dan janganlah engkau membentaknya, serta ucapkanlah kedua-duanya dengan perkataan yang baik. Dan ada membina akhlak dengan orang yang lebih muda. Perintah ini sebenarnya sudah ditaruh dalam hadis bersama dengan hadis perintah untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi misal kita mempunyai adik atau tetangga yang lebih muda usianya dari kita, kita juga harus menghormati dan menyayanginya. Tidak boleh kita semena-mena terhadap orang yang usianya lebih muda dari kita juga. Kemudian ada membina akhlak dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah teman yang usianya hampir sama dengan kita. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membina akhlak terhadap teman sebaya. Yang pertama memberi salam, yang kedua saling menyambung silaturahmi, saling memahami kelebihan dan kekurangan serta kekuatan dan kelemahan, saling tolong menolong, dan yang terakhir bersikap rendah hati. Jadi ketika kita bertemu teman di jalan, kita
harus menyapanya, kemudian menyambung silaturahmi seperti berkunjung ke rumahnya, saling memahami kelebihan dan kekurangan serta kekuatan dan kelemahan. Jadi kita itu dilarang untuk mengejek ya kekurangan dan kelemahan seseorang, kemudian saling tolong menolong dan menerapkan sikap rendah hati. Kemudian ada membina akhlak dengan lawan jenis. Yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dari kita. Contohnya laki-laki dan perempuan. Islam memberikan aturannya khusus yang harus kita pegangi dalam rangka bergaul dengan mereka, yaitu tidak melakukan haulat, tidak melakukan jabat tangan, mengurangi pandangan mata, tidak memperlihatkan aurat satu sama lain, dan yang terakhir tidak melakukan hal-hal yang zina. Kemudian ada membina akhlak dengan suami atau istri. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu perjanjian atau akad yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya dapat saling mengarungi dunia dalam proses yang panjang. Untuk membina rumah tangga yang baik dalam rumah tangga, kita dapat saling menghargai satu sama lain, dan kita menjalankan antara hak dan kewajiban sebagai peran suami atau istri. Kita juga harus saling menghormati, menyayangi satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada pendidikan karakter untuk anak. Ini tuh sangat penting banget, pendidikan karakter untuk anak-anak di zaman sekarang terutama. Anak dalam Islam itu dapat disebut qurrata ayun, yang artinya sumber kebahagiaan dan belahan hati manusia di dunia. Quran Surat Al-Furqan. Al-Quran pun menggambarkan bahwa anak sebagai perhiasan di dunia. Tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab yang ringan namun cukup berat. Orang tua menjaga anaknya agar seluruh keluarganya selamat dari siksa api neraka. Sebagai orang tua, kita harus membentuk akhlak dari sedini mungkin dengan cara kita menghargai kehadirannya, menyayangi sepenuh hati, mendidik dengan baik, bersikap dermawan, dan yang terpenting adalah tidak membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian mewaspadai dalam segala hal kegiatannya, menanamkan akhlak yang mulia dan menyumpahi atau mendoakan hal-hal yang baik kepadanya. Jadi ketika anak lahir di dunia, kita tidak boleh mengucapkan atau mengata-ngatai anak kita sendiri. Kemudian membiasakan bersikap rendah hati dan menerapkan akhlak yang mulia terhadapnya, karena karakter akan mudah dibentuk itu mulai dari sedini mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.